teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian lihat di media sosial, ustaz mana sih yang selalu berhubungan dengan pemerintah, yang selalu membangkang pemerintah, mengeluarkan kata-kata yang jelek tentang pemerintah, yang aktivitasnya ketika mendirikan organisasi bertentangan dengan pemerintah. Pokoknya ya selalu ada masalah dengan pemerintah. Ustaz mana gitu. Dan kita balik lagi, ustaz mana sih yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengisi kajian instansi kepolisian tentang bahayanya radikal, bahayanya teroris? Ustaz mana yang disuruh ngisi kajian sebagai pembicara? Ya kali seorang memiliki paham teror kemudian menjadi pembicara di institusi terhormat gitu ya, nggak mungkin. Kayak Ustaz Piranda kita sering ceramah di kepolisian, Ustadz Syafiq Reza, dan itu Ustadz Salafi semua yang diklaim Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik para dulur sadaya, kalau kita menyimak apa yang telah disampaikan oleh Safas ini, tentu kita bisa mengetahui apa dan kemana arah tujuan Safas berbicara seperti itu. Di situ dia mencoba untuk mengkonter apa yang telah disampaikan oleh Gus Islah dalam ceramahnya, bahwasanya Gus Islah dalam ceramahnya menyebutkan hasil riset atau penelitian dari teroris yang telah ditangkap oleh Densus 88 ternyata semuanya adalah berpaham Wahabi atau berpaham radikalisme. Tapi di situ Safas itu mencoba untuk mengelak, mencoba untuk mencari pembenaran. Kalau kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Gus Islah dalam ceramahnya, Gus Islah mengatakan wallahi. Artinya apa? Di situ Gus Islah mengatakan bersumpah demi Allah. Berarti Gus Islah itu tidak berbohong. Bahkan beliau juga mengatakan hasil dari penelitiannya itu seperti apa. Ternyata kebanyakan atau hampir semuanya yang telah ditangkap oleh Densus 88, teroris-teroris, ternyata semuanya orang-orang yang mengharamkan maulid, orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur, orang-orang yang mudah menyesatkan orang lain. Nah, di situ Gus Islah mengatakan seperti itu karena apa? Sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti apa yang terjadi di negara kita saat ini. Yang mana kebanyakan ustadz-ustadz Wahabi itu berpaham seperti itu, berpaham radikalisme. Mudah untuk menyesatkan orang lain, mudah untuk mengkafirkan orang lain, mudah untuk membid'ahkan amaliyah orang lain, mudah untuk menyesatkan orang lain. Terus mana yang salah? Kalau Safas berkata, oh itu bukan kami, itu bukan golongan kami yang dimaksud Gus Islah, karena golongan kami itu tidak seperti itu. Kamu lihat, ustadz-ustadz yang kamu banggakan itu Safas, pemahamannya itu sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Gus Islah. Gus Islah menyebutkan orang yang tertangkap itu pemahamannya gampang untuk menyesatkan orang lain, ustadz kamu juga seperti itu. Terus di situ kamu mencoba untuk membandingkan antara ustadz Aswaja, ustadz ahli sunnah wal jamaah dengan ustadz Salafi Wahabi yang kamu kagumi itu, yang kamu bangga-banggakan itu, yang mana kamu bilang bahwa ustadz Salafi Wahabi itu tidak berorganisasi, yang mana kamu bilang bahwa ustadz Salafi Wahabi itu sering diundang untuk mengisi kajian-kajian ilmiah di kepolisian. Kamu tidak lihat Safas bahwa ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah pun sama seperti itu. Kalau kamu melihat Ustadz Abdul Somad, beliau sering sekali diundang oleh kepolisian untuk mengisi kajian ilmiah, bahkan untuk mengisi kajian kepada napi-napi di situ. Ada Ustadz Adi Hidayat, beliau juga sering diundang. Ada juga Buya Ar-Razi, beliau sering diundang juga di lembaga-lembaga pemerintah untuk mengisi kajian ilmiah. Emang menurut kamu hanya Ustadz Salafi Wahabi saja yang diundang oleh lembaga-lembaga pemerintahan? Tidak, Safas. Bukan seperti itu perbandingannya. Terus di situ kamu bilang lagi bahwa ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang berseberangan dengan kamu itu yang sering menjelekan pemerintah, yang sering berbenturan dengan pemerintah, berlawanan dengan pemerintah, memberontak. Artinya apa? Di situ kamu mencoba untuk menyudutkan ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang tidak segolongan dengan kamu itu, seolah-olah ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah itu yang berpotensi untuk menjadi teroris karena suka berbenturan dengan pemerintah. Itu kamu salah paham. Kalau kamu coba untuk berpikir lebih jernih lagi, di mana ustadz-ustadz yang kamu maksud berbenturan dengan pemerintah, sebenarnya itu bukan berbenturan dengan pemerintah, itu bukan berlawanan dengan pemerintah, apalagi menantang pemerintah.
kalau kamu menganggap Imam Besar Habibana Rizik Syihab berlawanan dengan pemerintah atau menantang pemerintah, kamu salah besar. Habib Rizik Syihab dengan gaya beliau seperti itu menyampaikan kebenaran dalam dakwahnya, menyampaikan ilmu dalam dakwahnya, sering mengkritisi pemerintah. Sebenarnya itu adalah bentuk kecintaan Habib Rizik Syihab kepada negara. Dengan apa? Tidak mau Habib Rizik Syihab melihat pemerintah-pemerintah kita itu melakukan kemaksiatan, berperilaku tidak adil, mengeluarkan kebijakan yang sekiranya dapat merugikan rakyat. Maka disitulah Habib Rizik Syihab itu berdakwah dengan caranya sendiri. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada pemerintah kita. Kalau kita lihat Habib Bahar bin Ali bin Smith juga sama seperti itu. Beliau dengan gayanya beliau ceramah seperti itu bukan beliau itu melawan pemerintah, bukan. Safas, bukan melawan pemerintah, tapi Habib Bahar bin Ali bin Smith itu menyampaikan kebenaran agar didengar oleh pemerintah kita, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, agar pemerintah kita itu tidak terlarut-larut dalam ketidakadilan. Contohnya, ketika ada seorang pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab, langsung di situ ditanggapi oleh Habib Bahar bin Ali bin Smith bahwa takut Habib Bahar bin Ali bin Smith ucapan seperti itu nanti akan dijadikan keyakinan, sehingga dengan tidak disadari menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada lagi misalkan seorang tokoh pemerintah yang melakukan tindakan korupsi, yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, disitulah peran ulama. Disitulah peran ulama kita untuk memberikan teguran kepada pemerintah kita. Bentuk apa? Bentuk cintanya ulama kita kepada negara kita. Makanya kamu jangan salah paham. Kalau kamu melihat ulama berceramah mengkritisi pemerintah, itu jangan kamu maknai ulama tersebut melawan pemerintah. Tidak, Safas. Jangan kamu memaknai ulama itu lagi memberontak dengan pemerintah, lagi berbenturan dengan pemerintah. Tidak, bukan seperti itu. Kalau kita membuka otak kita, kalau kita membuka akal sehat kita, justru itulah bentuk kecintaan para ulama kita kepada negara kita. Bukannya kamu juga tahu bahwa negara kita adalah demokrasi, di mana sistem demokrasi itu bebas untuk berbicara, bebas untuk berargumen. Seharusnya apa? Seharusnya oleh pemerintah kita itu didengar, bukan dimusuhi. Nah ini, kalau kita menganggap bahwa orang yang mengingatkan kita itu adalah musuh kita, sudahlah hancur. Kalaulah kita menganggap bahwa ada ulama, ketika ulama tersebut mengkritisi pemerintah agar kembali ke jalan yang benar, agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mengingatkan pemerintah kita agar apa? Agar bisa selamat, agar bisa lebih dewasa lagi dalam mengelola kepemerintahannya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama dan negara, lalu kita anggap musuh oleh kita, berarti yang salah bukan di ulamanya, yang salah bukan di pemerintahnya, tapi yang salah adalah hati dan otak kita. Itu Safas. Jangan sekata-kata ya. Mudah-mudahan para dulur, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.